Assalamualaikum cuy, kembali lagi bersama Kisah Nyata TV coy. Nah, untuk episode 001 ya, atau untuk episode pertama ini kita akan menceritakan sebuah kisah nyata cuy. Kisah nyata ini terjadi sekitar tahun 2007 ya teman-teman, di salah satu kota di Jawa Tengah ya. Untuk tempatnya ini disamarkan dan sumbernya itu dari kolega-kolega tetangga ya. Tapi ini kisah nyata teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positif ya, dan membuang nanti sisi-sisi negatif di akhir cerita cuy. Oke, yang untuk subscribe boleh banget cuy, ditekan tombol subscribe-nya, karena channel ini akan update tentang kisah nyata yang akan diupdate 3 kali sehari ya. Nanti akan ada kisah-kisah nyata dari channel ini, dan juga buat teman-teman yang mau kirim ceritanya boleh banget dibaca di deskripsi ya. Nanti silahkan dibaca ya untuk teman-teman yang mau kirim cerita, nanti kita layangkan di sini coy. Oke, kita lanjut ya untuk ceritanya ini. 2007 ya, padahal dulu saya masih SMA coy kalau nggak salah ya. Nah itu tuh zaman dulu itu kan masih ada tuh ya, masih ngetren-ngetrennya motor ceper gitu ya, waktu saya masih sekolah SMA tuh. Nah kalau waktu itu masih inget banget ya, itu ini tetangga sih, tetangganya tetangga saya gitu. Itu tuh ceritanya. Ada seorang pemuda ya, inisialnya P gitu ya, kita samarkan. Ceritanya dia itu seorang pengangguran teman-teman ya, seorang pengangguran, tapi dia gede banget karena teman-teman kumpulnya gitu kan pada pakai motor semua kan. Dulu zaman-zaman dulu tuh ada generasi Vega, ada Jupiter Z, terus ada Supra Fit New, ada Karisma. Nah itu ada salah satu produk yang baru keluar itu, ini mah nggak usah disensor ya, namanya dari produk merek Honda Revo teman-teman. Waktu itu yang kepalanya masih kecil ya, bukan yang Revo sekarang. Tapi bukan Revo yang buat ngejar debt collector ya teman-teman, bukan itu ceritanya ya. Oke, singkat cerita, seorang pemuda itu ya yang pengangguran itu, dia tidak punya apa-apa, dan mohon maaf untuk keluarganya sendiri juga bukan orang-orang yang kaya-kaya amat coy ya, di standar kamu lah di seperti itu. Nah ketika itu dia itu karena sering nongkrong teman-teman, masih ingat banget itu kan selalu diledak karena dia tuh kalau jalan itu, kalau nongkrong itu masih jalan kaki teman-teman ya, sedangkan yang lain itu sudah menggunakan sepeda motor seperti itu. Tadi ada ya, yang lain itu sudah menggunakan motor cuy kemana-mana cuy. Dia tuh selalu diledek ya sama teman-teman nongkrongannya gitu ya. Kamu kenapa cuma jalan kaki gitu. Nah akhirnya dia tuh suatu hari dia pulang ke rumahnya, dia ngobrol sama orang tuanya ya. Waktu itu orang tuanya juga masih paceklik gitu ya, belum panen, belum apa, kondisinya pas-pasan gitu ya. Itu ibunya juga seorang petani, bapaknya seorang petani gitu. Nah dia tuh pengen tuh anaknya tuh yang pengangguran itu bilang ke orang tuanya kalau dia tuh pengen banget motor karena dia sering diledekin sama temen-temennya, padahal ya cuma ledekan bercanda ya, bukan bully tuh. Udah wajar lah kalau di tempat tongkrongan gitu ya, kayak di pos ronda gitu teman-teman. Oke, singkat ceritanya dia ngamuk-ngamuk teman-teman. Anaknya ini, si pemuda pengangguran ini ngamuk-ngamuk. Dia ngancem minta dijual tanah gitu ya, tanah sepetak, sama ada beberapa pohon kayu jati teman-teman ya. Dia minta dijualin untuk dituker coy, dituker, bayangkan ya, untuk aset-aset seperti tanah dan aset tanah dan pohon jati itu sayang ya kalau dijual ya. Dia malah dijual, dituker buat beli, buat diminta ditukar menjadi sebuah sepeda motor ya, kuda besi. Waktu itu motornya adalah New Revo cuy, yang kecil itu ya. Orang tuanya kan nggak mau, dia tuh bilang sabar gitu, masih ada, kita mau nabung dulu gitu, kalau mau yang beli yang bekas aja gitu, kata orang tuanya seperti itu. Tetapi karena anaknya ini kekeh ya pengen motor itu, dia tetap coy marah, ngambek-ngambek sama orang tuanya, sehingga dia membawa gergaji ya. Lalu gergaji itu diarahkan ke tiang, jadi kayak apa ya, apa tuh yang kalau di rumah itu loh, yang kalau orang Jawa itu kan ada tuh, emperan lah gitu. Itu dia tuh mau nebang tiang rumah yang di emperan itu gitu. Kan otomatis orang tuanya kesel tuh, wah gini amat gitu anak saya gitu ceritanya. Lantas karena anaknya sudah seperti itu dan mungkin ada ancaman-ancaman yang lain, sehingga kedua orang tuanya terpaksa menjual tanah ya, sepetak tanah itu seharga 8 juta
ditambah ada beberapa pohon jati ya, kalau nggak salah itu ada 5 ekor dulu ya, lima pohon jati dijual hanya untuk dibeliin kuda besi ya waktu itu. Honda Revo bukan Fit ya, Revo yang dulu tuh, yang ini nanti coba kita lihat gambarnya ya sambil kita kasih ilustrasi teman-teman, seperti itu. Lalu singkat cerita dijual lah itu tanah sama jati. Selang beberapa hari anaknya itu udah mulai diem kan, lantas si motor itu datang diantar ke rumah itu mungkin sekitaran hari Sabtu kalau nggak salah ya, hari Sabtu sore itu baru di nyampe rumah gitu. Nah kalau di tradisi di sana itu kan ada kayak apa ya, kalau motor baru keluar dari showroom nyampe rumah itu kan apa, kayak dikasih endok itu kan, kepala totoknya itu, batoknya tuh dipukulin endok itu bukan mitos atau apa ya, cuman kayak ibarat kamu jangan nabrak orang, kamu nabrak telur ini aja gitu, sama dikasih mandi kembang sepertinya. Tapi di waktu itu ini bukannya mitos apa ya, cuman ini anaknya ini udah nggak sabar teman-teman, dan anak itu memutuskan nggak ada syukuran lah seperti itu. Begitu motor dari dealer turun itu orang tuanya masih marah ya teman-teman, disuruh dibilangin dulu, nanti dulu ini mau karena masih erat banget kepercayaannya, dia mau meminta supaya si motor itu itu dulu lah, tapi anaknya juga nggak mau. Akhirnya dia langsung dinyalain ya, begitu mobil yang mengantar penyalanya itu langsung pulang, anak itu tuh langsung menggeber-geber motor gitu ya, wah marah-marah gitu ya, seneng mungkin ya berusaha gitu. Itu kan orang tuanya kesel gitu ya, ini tadi beliin tapi cuma disuruh nyeplokin notokin dok aja, itu nggak mau seperti itu teman-teman. Akhirnya singkat cerita hari Sabtu malam minggu itu sekitar jam 4 sore dia udah keluar anaknya, terus ini nggak tahu kebetulan atau gimana, ini orang tuanya, ibunya dari pihak ibu itu pokoknya marah ya, pokoknya bilang jengkelet le kowe gitu, kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya terjatuh lah nanti kamu mati gitu, jengkelet modar lah gitu. Dan setelah itu anak tersebut dikabarkan telah meninggal dunia teman-teman. Ini kejadian nyata, dia menabrak sebuah jembatan dengan motor barunya tuh yang dia beli barusan dibeli orang tuanya dari hasil jual tanah dan jual beberapa pohon jati ya. Oke, dan setelah mendengar berita itu sontak orang tuanya itu, khususnya ibunya itu mungkin karena masih marah itu juga sedih juga sih, nangis, dan mungkin karena kesel juga udah ngomong kayak gitu, tetapi akhirnya dimakamkan juga di hari berikutnya. Oke, dari cerita ini kita mudah-mudahan semua yang mendengar bisa mengambil dampak positifnya ya di sini. Dari cerita ini, kejadian nyata ini terjadi tahun 2007. Sisi positif yang bisa kita ambil adalah jangan pernah melawan orang tua cuy. Walaupun kalian masih muda, nanti kalian juga akan menjadi orang tua ya, dan jangan sampai orang tua itu marah, khususnya ibu, karena ibu itu doanya mudah terkabulkan ya, walaupun yang jelek sekaligus. Jadi sebisa mungkin menjaga perasaan orang tua, sabar menyayangi orang tua, bagaimana orang tua menyayangi kita waktu kecil. Oke, sekian dulu dari video kisah nyata TV. Mudah-mudahan kalian suka. Silahkan di subscribe karena di channel ini akan update 3 kali sehari cuy. Untuk update akan diperbarui terus. Dan buat teman-teman yang mau kirim cerita kisah nyata, baik kita sendiri, baik dari orang tua, dari tetangga, dari kolega, dari teman kerja dan sebagainya, boleh banget diceritakan di media sosial yang telah kami cantumkan di deskripsi. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini. Saya pamit undur diri. Salam kisah nyata. Bye.